Korban bencana banjir dan tanah longsor Sumatera membuat sebagian warga terpisah dengan anggota keluarganya. Kekhawatiran semakin mendalam akibat jaringan komunikasi yang sulit, akses jalan yang terputus, dan masih ada beberapa wilayah yang terendam banjir. Sementara sejumlah desa dinyatakan hilang usai rumah-rumah warga hanyut tersapu banjir dan terkubur longsor. Berikut benang merah desa tersapu bencana. Banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang begitu mengerikan menyisakan trauma. Dalam sekejap mata, warga harus kehilangan harta benda, bahkan rumah mereka yang menjadi istana tempat mereka bernaung selama ini. Arus air yang begitu besar, material longsoran hingga gelondongan kayu menghantam permukiman warga. Rumah-rumah warga yang sebelumnya berdiri dengan penuh kehangatan kini terkubur, lenyap tersapu bencana, dan menyisakan air mata. Hal ini dirasakan oleh 1.234 jiwa desa Sekumur, Kecamatan Sukerak, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, yang kehilangan tempat tinggal setelah 280 rumah warga kini hilang tertutup lumpur serta kayu gelondongan yang ikut terbawa air banjir. Air dengan cepat menyapu seluruh kawasan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Bahkan, banyak warga yang tidak sempat untuk menyelamatkan diri. Kini, permukiman warga rata dengan tanah disertai tumpukan kayu-kayu akibat terjangan arus setinggi 7 hingga 10 meter pada Rabu 26 November yang mencekam itu. Warga setempat seolah tak mengenali lagi wilayah yang menjadi daerah mereka. Desa Sekumur hanya menyisakan setengah dari bangunan masjid. Cukup dalam dari rumah-rumah banyak tenggelam, banyak orang yang musibah, Pak. Nah, itu kita nggak tahu sama-sama dapat musibah, jadi kita pun nggak bisa bilangkan itu kan. Kalau untuk wilayah sini nampaknya sama-sama nampak, jadi kita nggak bisa bedakan, bang sama-sama. Cuma kalau ada pemerintah dari luar yang bantu, ya mungkin, Pak. Kalau dalam daerah ini nampaknya katakanlah sama-sama musibah lah daerah ini gitu. Wajah serupa juga dialami Kecamatan Langkahan, Aceh Utara usai diterjang banjir bandang. Warga hanya bisa pasrah melihat tempat tinggalnya terendam air yang mengalir begitu dahsyat, menyisakan puing-puing, tumpukan kayu besar, reruntuhan bangunan, rumah yang rusak dengan jendela dan pintu yang hancur. Salah satu desa, Kedumbak, bahkan nyaris serata dengan tanah. Dari sekitar 400 rumah warga, hanya 41 unit yang masih terlihat sisa bangunannya. Batang pohon menimpa bangunan, menembus lorong-lorong rumah warga. Dan di tengah kondisi yang memprihatinkan ini, warga masih harus menunggu datangnya bantuan. Berdasarkan data dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, ada sejumlah desa yang hilang. Permukiman warga yang terseret arus air disinyalir berdiri di bantaran sungai dan seketika menjadi arus utama sungai yang melebar. Faktanya, kerentanan wilayah Aceh terhadap bencana alam dipicu karena adanya dinamika geologis dan hidrometeorologis, ditambah adanya dugaan tidak seimbangnya ekosistem hutan. Pemerintah pun menyoroti bahwa bencana ini juga mengakibatkan jaringan komunikasi yang terputus. Terputusnya jaringan komunikasi ini pula yang membuat kekhawatiran semakin mendalam, terutama bagi mereka yang tidak bisa menghubungi sanak saudaranya yang berasal dari lokasi terdampak. Warga Loksemawe, Ibu Mailidar adalah salah satu yang terdampak musibah banjir dan tanah longsor. Meski berada dalam situasi yang sulit, pikirannya tak tenang karena kakaknya tak bisa dihubungi. Saya dengan kakak kandung saya, Ibu Mulyani, tadinya di hari tanggal 25 November ya, masih terhubung, kita masih chat via WA, terus di
saya nggak sempat lagi chatan sampai malam. Sampai besoknya, menurut adik saya di hari Rabu pagi, mereka itu udah hilang kontak dengan kakak. Sama sekali nggak bisa dihubungi. Yang dapat kami sampaikan ke Bu Elida, Pak dari Subang Malik, korban jiwa tidak ada. Jadi insya Allah dalam keadaan aman. Bu Elida, hanya sekarang telekom terputus, jalan terputus, listrik terputus, hanya ada hubungan udara, jembatan udara pada saat ini. Bantuan. Kemudian kami yang mau menjenguk kakak ke sana, kalau bisa jalan gitu, atau kakak kami bawa pulang ke sini. Sementara itu kakak saya dalam kondisi sakit, dia nggak bisa berjalan, lututnya sakit. Beberapa hari sebelum tanggal 25 itu dia mengeluh ke saya nggak bisa jalan. Kantor Bupati ke Subang Malik nggak jauh, Bu. Kemudian Ibu nggak usah khawatir, setiap warga telah mendapatkan bantuan dari pemerintah dan tidak ada yang dijual, Bu. Bukan hanya pengungsi, seluruhnya untuk beberapa hari ini dalam keadaan aman. Sementara sudah 2 pekan setelah banjir bandang melanda, warga di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh masih kesulitan dan endapan lumpur masih tersisa di jalan-jalan serta permukiman. Pantauan udara menunjukkan jejak-jejak kehancuran setelah banjir bandang menerjang wilayah Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Hantaman arus deras banjir telah menyapu kawasan 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang. Di tengah kondisi yang memprihatinkan ini, petugas gabungan tak patah arang membantu warga yang terkena musibah. Upaya evakuasi warga korban banjir bandang di Desa Serempah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah dilakukan dengan hati-hati menggunakan tali seling di atas arus sungai yang sangat deras. Warga yang berhasil dievakuasi dibawa ke kantor Kecamatan Ketol untuk diungsikan sementara waktu. Dampak bencana banjir bandang, 80% rumah warga hilang tersapu arus deras banjir dan lebih dari 100 kepala keluarga hidup di tenda pengungsian. Di lokasi lainnya, anggota Polres Gayo Lues Polda Aceh menyalurkan logistik dengan melewati medan ekstrim, tepian jurang dengan ketinggian puluhan meter di atas derasnya air sungai. Pencarian korban yang hilang pun masih terus dilakukan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat ada 900 lebih korban jiwa bencana Sumatera yang berhasil dievakuasi, sementara ratusan lainnya masih dinyatakan hilang. Angka ini masih terus bergerak dinamis. Perjuangan untuk memberikan pertolongan tidak hanya datang dari petugas, akan tetapi juga berasal dari berbagai elemen lainnya yang terus menggulurkan tangannya demi membantu ribuan korban terdampak agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam situasi yang serba terbatas. Meski resiko kekacauan hingga penjarahan akibat distribusi tak merata tetap ada, namun semua pihak dituntut untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban.